Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah yang kasih setianya kepada kita tidak berubah. Pagi ini pun kita merasakannya. Kita masih membuka mata dan melihat betapa baiknya Tuhan atas kita. Firman Tuhan diambil dari ucapan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, pohon anggur adalah salah satu pohon yang sangat populer. Sejak ribuan tahun lalu, jenis pohon ini merupakan salah satu pohon buah favorit di tanah Palestina. Buahnya manis dan lezat, bisa dimakan langsung atau bisa juga diolah menjadi minuman. Hingga kini buah anggur amat disukai, meski harganya tidak bisa dijangkau semua kalangan. Orang percaya hidupnya diumpamakan sebagai ranting pohon anggur. Tuhan Yesus sendiri yang mengumpamakan Anda dan saya bagaikan ranting anggur. Paling tidak ada dua aspek yang bisa kita serap maknanya dengan kiasan itu. Pertama, kita harus punya relasi erat, dekat sekali. Ranting tetap hidup harus melekat pada batangnya. Jika tidak menempel pada batang, ranting akan mati kering. Kedua, sebagai ranting tidak cuma hidup, melainkan juga harus berbuah. Ranting yang tidak produktif, tidak berbuah, adalah ranting yang tidak ada manfaatnya. Buat apa nempel terus jika tidak produktif? Ranting yang hidup tidak cukup. Ranting itu mesti berbuah. Ranting yang cuma hidup namun tidak menghasilkan anggur akan ditebang. Jadi ranting itu harus hidup sekaligus berbuah. Jika hidup saja ranting tidak cukup dan tidak bermanfaat, dan pasti ranting demikian akan dibuang. Saudaraku, Anda dan saya hanya bisa hidup jika kita menempel pada Allah. Kita tidak dapat hidup jika terlepas dari Allah. Di luar Allah tidak ada kehidupan sejati. Seiring dengan itu, keberadaan Anda dan saya tidak cukup jika cuma bisa hidup. Apa artinya punya daun lebat tapi tiada berbuah? Hidup yang tak berbuah sama dengan kehidupan yang bisa dicampakkan, dibuang. Hidup kita harus disertai dengan kemampuan berbuah dan berbuah. Hidup yang produktif itulah misi Anda dan saya. Berbuah bisa dimaknai hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri, terlebih bagi orang lain. Hidup yang berbuah mengandung arti bisa berbuat baik. Jadi, kemampuan kita bisa hidup berbuat baik hanya mungkin jika kita hidup melekat pada Allah.
Allah adalah sumber nutrisi, Allah pusat kehidupan. Dan kita punya kontak khusus dan unik dengan pusat kehidupan itu. Dari sinilah relasi dengan Allah harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Saudaraku, mengaku Kristen, tapi praktek hidupnya tidak mencerminkan seperti pengakuannya. Kata-kata tanpa tindakan. Kekristenannya sekedar manis di bibir. Itulah ranting yang tidak berbuah. Aneh jika ada orang yang mengaku hidupnya dekat dan di dalam Allah. Sayang, hidupnya tidak menghasilkan perilaku yang menyejukkan. Sungguh ironi, mengklaim dekat Tuhan, bukannya kebaikan yang diperbuatnya, melainkan tindakannya menakutkan orang lain. Perbuatannya menimbulkan teror, bukan kedamaian. Kegelisahan, bukan rasa lega. Saudara, Allah adalah sumber kehidupan dan kebaikan. Berbahagialah kita yang hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Niscaya dalam perbuatan dan hidup kita terpancar kemuliaan-Nya. Mari memasuki Minggu Prapaskah. Kita berbuah dan menciptakan kebaikan yang tidak hanya dilihat orang, tetapi orang merasakannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya hidup kami mampu berbuah, sehingga hidup kami berguna buat sesama dan menciptakan hidup yang melegakan hati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.